Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih semangat dan keadaan sehat semua ya. Ayo anak-anak, persiapkan dirinya. Kita hari ini yaitu pembahasan soal penyusun benda dan makhluk hidup. Coba anak-anak buka dulu buku paketnya halaman 150 sampai 152 yang untuk kelas 9. Silakan, ayo anak-anak persiapkan buku paketnya sayang, sama pulpen, sama buku tulis coret-coretannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke nomor 1. Bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut disebut A. Atom, B. Unsur, C. Partikel, D. Molekul. Itu mengenai soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, sebelum ke nomor 2, kita ambil dulu pembahasan dari soal nomor 1. Suatu benda terdiri dari partikel. Partikel tersusun atas molekul. Nah, molekul terbentuk dari susunan atom. Jika diurutkan menjadi benda, partikel, molekul, atom. Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Molekul adalah gabungan beberapa atom yang sifatnya berbeda dengan sifat atom penyusunnya. Contohnya, air yang berbentuk cair. Selanjutnya, air tersusun dari hidrogen dan oksigen yang berbentuk gas. Partikel merupakan susunan molekul atau bagian terkecil dari suatu materi atau benda yang masih memiliki sifat materi tersebut. Nah, coba anak-anak pilih jawabannya mana yang benar. Itu mengenai nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Dua atom atau lebih bergabung melalui ikatan kimia, baik antara atom-atom yang sama maupun atom-atom yang berbeda, disebut A. Atom, B. Molekul, C. Larutan, dan D. adalah campuran. Pembahasannya adalah, anak-anak, dalam kita menjawab soal nomor 2, sebaiknya kamu, anak-anak, memahami tiap-tiap definisi dari atom, molekul, larutan, dan campuran. Nah, pertama, atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dari suatu benda seperti hidrogen, karbon, dan lainnya. Nah, itu yang mengenai yang pertama, atom. Nah, apa-apa lagi? Nah, larutan. Larutan merupakan campuran air dengan zat-zat yang terlarut di dalamnya, di mana sifat dan wujud zat yang terlarut tidak terlihat seperti larutan garam dan merupakan campuran antara air dan garam. Nah, selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah campuran, merupakan gabungan dari beberapa benda di mana benda-benda penyusunnya masih memiliki sifat dan wujud bendanya seperti campuran air dan pasir, pasir dan batu. Jadi anak-anak boleh dipilih jawabannya mana yang paling benar. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan partikel penyusun atom adalah A. Proton, B. Neutron, C. Elektron, D. Kulit atom. Nah,
Pembahasannya di sini anak-anak, walaupun atom merupakan bagian terkecil yang menyusun benda, tetapi atom memiliki bagian-bagian penyusun atom yang disebut subatom. Nah, ini tadi anak-anak mengenai atom bagian terkecil. Nah, ini anak-anak mirip sel. Sel itu merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup tetapi memiliki organel-organel sel. Nah, anak-anak boleh lihat, jadi kulit atom bukan merupakan partikel penyusun atom. Anak-anak memilih jawaban apa di antara poin A, B, C, D. Pilih jawaban yang paling benar dari penjelasan. Nomor 4. Kalsium mempunyai nomor atom 20 dan masanya 40. Jumlah proton yang terdapat dalam atom kalsium adalah A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. Nah, dari soal ini akan kita buat pembahasan. Di dalam kita menjawab soal nomor 4, sebaiknya anak-anak ingat dulu fungsi nomor atom dan nomor massa. Nah, satu-satu boleh kita lihat. Nomor atom menunjukkan jumlah proton yang terdapat dalam inti atom, sedangkan jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom, atau P sama dengan E, di mana nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron dalam inti atom yang dirumuskan dengan A sama dengan P ditambah N. Jadi jumlah proton atom kalsium sama dengan atomnya, yaitu titik. Anak-anak pilih ya sayang ya. Lanjut. Nomor 5. Atom atau sekelompok atom bermuatan listrik disebut A. ion, B. unsur, C. molekul, dan D adalah senyawa. Nah, boleh kita buat pembahasannya sedikit. Unsur adalah gabungan atom-atom yang sama. Molekul merupakan gabungan atom-atom yang sama maupun berbeda. Sedangkan senyawa merupakan gabungan atom-atom yang berbeda. Nah, anak-anak di sini boleh anak-anak pilih jawabannya mana yang benar, dan boleh dilihat lagi di layar masing-masing lanjutan pembahasannya untuk mempersingkat waktu ya. Lanjut ke nomor 6. Masih semangat anak-anak? Ayo diperhatikan. Prinsip pada bioteknologi industri adalah A. menggunakan teknik fermentasi, B. memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan komersil, C. menggunakan bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan D adalah memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme. Ayo dipilih jawaban yang paling benar. Nah, dari soal ini anak-anak kita buat pembahasan sedikit di mana bioteknologi dalam kegiatan industri dilakukan untuk menghasilkan produk bioteknologi dalam jumlah besar dan dengan waktu yang singkat. Nah, itu tadi pembahasannya. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nah, semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas tinggi. Berikut ini ya upaya yang dapat dikembangkan
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kecuali, perhatikan anak-anak kata kecuali ya, A. Pengembangan cloning, B. Pengembangan hewan transgenik, C. Pengembangan protein sel tunggal, dan D adalah pengembangan teknik fermentasi. Itu tadi soal nomor 7. Nah, di sini anak-anak ada sedikit penjelasan. Jumlah penduduk yang semakin banyak, maka jumlah bahan pangan yang harus diproduksi juga semakin banyak, dan dengan waktu yang singkat agar bahan pangan selalu tersedia sehingga mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Nah, cara yang tepat meningkatkan produksi pangan dengan waktu yang singkat dapat dilakukan melalui bioteknologi modern atau rekayasa genetika seperti cloning yang akan menghasilkan hewan dan tumbuhan transgenetik. Nah, sambungannya boleh anak-anak lihat di bagian layar penjelasannya. Masuk ke nomor 8. Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif bioteknologi dari lingkungan adalah A. Menghasilkan limbah yang tinggi, B. Menghasilkan alkohol yang tinggi, C. Menciptakan bahan pangan transgenik, dan D. Mengurangi plasma nutfah. Kita lihat dulu penjelasannya atau pembahasannya seperti apa. Di sini anak-anak, pembahasannya bila serbuk sari transgenik menempel pada putik tanaman alami akan dapat mengubah tanaman alami tersebut menjadi tanaman transgenik beserta keturunannya, dan hal tersebut akan mengurangi plasma nutfah tanaman alami. Nah, selain itu juga serbuk sari tanaman transgenik juga dapat membunuh serangga bila termakan sehingga mengurangi jumlah populasi serangga serta mengganggu ekosistem. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Masih tetap semangat ya anak-anak? Diperhatikan soalnya. Ayo. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut A. Cloning, B. Mutasi, C. Transplantasi, dan D adalah rekayasa genetika. Nah, itu tadi mengenai pembuatan insulin ya. Dari soal ini boleh kita ambil sedikit pembahasan di mana penyisipan gen pembentuk insulin disebut dengan transplantasi gen. Proses transplantasi gen ini terdapat pada pembuatan hewan dan tumbuhan dengan cara cloning. Cloning merupakan salah satu teknik dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan tumbuhan dan hewan yang identik dengan induknya. Adapun mutasi merupakan perubahan susunan DNA atau gen yang dapat diakibatkan oleh radiasi sehingga mengubah fenotip dari individu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke nomor 10. Masih semangat bukan? Ayo. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Vaksin disebut sebagai produk bioteknologi karena A. Diproduksi dalam skala besar dengan memanfaatkan mikroorganisme, B. Pembuatan melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri, C.
Proses pembuatannya melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan Saccharomyces. Sedangkan D adalah proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan Saccharomyces. Itu anak-anak nomor 10. Boleh kita lihat sedikit pembahasannya di layar. Vaksin merupakan bakteri atau virus tertentu yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh guna mencegah penyakit atau gangguan bakteri atau virus yang sebenarnya jika memasuki tubuh. Nah, bakteri atau virus termasuk mikroorganisme atau mikroorganisme yang sangat berukuran kecil. Jadi, pembuatan vaksin memanfaatkan mikroorganisme. Nah, bila suatu produk dihasilkan dengan memanfaatkan mikroorganisme, maka produk tersebut disebut produk bioteknologi. Nah, itu tadi anak-anak. Sekarang kalau yang tadi adalah soalnya yang pilihan ganda. Sekarang anak-anak perhatikan di layar ada soal esai. Perhatikan data gizi dalam tabel berikut ini. Anak-anak perhatikan tabel komposisi zat gizi kedelai dan tempe. Nah, sudah diperhatikan anak-anak? Teliti ya. Mulai dari zat gizi satuan, komposisi zat gizi dalam 100 gram kedelai, tempe ya. Kita lanjutkan. Di sini anak-anak dari tabel di atas tadi merupakan komposisi zat gizi dari kedelai dan tempe. Berdasarkan tabel tersebut, komposisi gizi kedelai lebih bagus daripada tempe. Tetapi mengapa mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai? Nah, pertama, karena keunggulan yang dimiliki tempe yaitu kandungan energi dan lemak yang lebih rendah dari kedelai sehingga tidak membuat badan gemuk, terhindar dari resiko penyakit kolesterol, dan dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah, juga aman konsumsi penderita diabetes. Nah, di sini anak-anak ada kelebihan tempe lainnya adalah kandungan karotin dan air yang lebih tinggi dari kedelai, sehingga baik untuk kesehatan mata dan melancarkan metabolisme tubuh. Nah, itu tadi nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Salah satu teknik rekayasa genetika yang dikembangkan adalah cloning. Nah, masih ingat kan cloning ya? Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Coba kamu jelaskan bagaimana proses cloning dilakukan para ilmuwan. Anak-anak ada yang tahu nggak? Ayo kita jawab. Nah, proses cloning dilakukan dengan memasukkan inti sel somatis dari bagian tubuh hewan, kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dipisahkan inti selnya, lalu menanamkan sel telur tersebut ke dalam hewan lain agar tumbuh dan berkembang sampai dilahirkan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3 bagian esai. Bioteknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebutkan 5 contoh bahan pangan yang merupakan produk hasil bioteknologi yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 5 contoh bahan pangan hasil bioteknologi antara lain tempe, oncom, keju, rice, dan jagung ya. Nomor 4. Perkembangan bioteknologi terus meningkat.
sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Menurut kamu, apa dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan? Nah, di sini dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan adalah timbulnya polusi gen yang menyebabkan berkurangnya plasma nutfah dan variasi genetik pada tumbuhan, juga membunuh serangga sehingga mengganggu kestabilan ekosistem di masa mendatang. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Masih semangat anak-anak? Perhatikan di layarnya ya nak. Sebutkan 3 alasan mengapa perlu dikembangkan bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenetik. Nah, 3 alasan perlunya pengembangan bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga jumlah pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk. Nah, selanjutnya, kandungan gizi dalam pangan yang perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, perlunya bahan pangan yang murah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Budidaya hewan dan tumbuhan biasanya mengeluarkan biaya yang besar agar hewan dan tumbuhan dapat optimal dan terhindar dari penyakit. Nah, itu ya anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat anak-anak, mudah dipahami dan menyenangkan, dan ilmunya juga tambah. Begitu bukan? Nah, karena materinya sudah selesai, anak-anak, Ibu ucapkan banyak terima kasih ya. Anak-anak tetap semangat. Kalau misalkan jawaban yang Ibu berikan kurang memuaskan, mohon maaf sebelumnya. Anak-anak boleh mencari sumber-sumber di misalnya di buku lain, boleh di sumber lain, pokoknya begitu. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semua. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Terima kasih.